Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Masyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-67 yang di dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan penjelasan dari penulis berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Pada pertemuan yang ke-66 kemarin, kita baru masuk, yakni pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, yaitu tentang penjelasan dari penulis terhadap dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban kita mengimani hari akhir. Dan beliau membawakan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim yang menjadi contoh dalil-dalil yang menunjukkan akan kewajiban kita mengimani hari akhir, walaupun sesungguhnya dalil-dalil akan hal tersebut sangat banyak sekali, baik di dalam Al-Quran, hadis, atau bahkan dalil secara akal. Nah, kemudian selanjutnya di sini penulis menyampaikan kepada kita tentang makna iman kepada hari akhir dan apa saja yang seharusnya kita imani di dalam mengimani hari akhir ini. Beliau memberikan pertanyaan, ma ma'nal imani bil yaumil akhiri wa mal ladzi yadkhulu fihi. Apa makna mengimani hari akhir dan apa saja yang masuk ke dalam al-iman bil yaumil akhir. Nah, para ulama sesungguhnya telah menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam mengimani hari akhir ini di sana ada dua bentuk keimanan di dalam mengimani hari akhir. Yang pertama adalah al-imanul mujmal dan yang kedua adalah al-iman al-mufassal. Al-imanul mujmal yaitu mengimani secara global tentang adanya hari akhir ini, di mana seseorang yaitu meyakini bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lain, yaitu kehidupan di hari akhirat itu, yang mana dalam kehidupan itu ini manusia akan diberi balasan atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di dunia. Jadi ini adalah keimanan yang global, yang mujmal, ya, mengimani bahwasanya manusia itu akan dihidupkan kembali di kehidupan akhirat. Ya, dengan keimanan yang global ini maka seseorang cukup dikatakan sebagai orang yang mengimani adanya hari akhir. Ya, dan dia sah keimanannya dengan al-iman al-mujmal ini. Adapun al-iman al-mufassal, keimanan secara terperinci, maka dia adalah mengimani perkara-perkara rincian yang terjadi setelah kematian, ya, baik itu berkaitan dengan alam kubur ataupun yang berkaitan dengan di akhirat, di alam akhirat, di surga ataupun di neraka. Ini seluruh perkara rinci yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah yang berkaitan dengan hari akhir, maka mengimaninya termasuk al-iman al-mufassal. Dan al-iman al-mufassal ini terkait erat dengan kadar keilmuan seseorang terhadap perkara hari akhirat ini. Semakin banyak dia mempelajari ini al-iman bil yaumil akhir, perkara iman kepada hari akhir melalui dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan semakin besar keimanannya terhadap terhadap al-yaumil akhir ini, dan semakin banyak al-iman al-mufassal yang dia miliki. Nah, baik. Adapun yang disampaikan oleh penulis di sini, maka beliau mengatakan ma'nahu at-tasdiqul jazimu bi'ityanihi la mahalata. Makna mengimani hari akhir adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang kuat, yang pasti, ya, yakni yang tidak bisa kemasukan oleh keraguan sedikit pun, bi'ityanihi la mahalata. Bi'ityanihi, pembenaran yang kuat tentang akan datangnya hari akhir tersebut. Ityan ini masdar dari kata atayati, ityanun. Nah, ini bahwasanya hari kiamat itu atau hari akhir tersebut benar-benar akan datang. Dia membenarkannya secara kuat. La mahalata, ya, secara pasti dia la mahalata ini tidak bisa tidak bahwasanya hari kiamat itu atau hari akhir itu pasti akan datang. Nah, wal amalu bimujabi dzalika, dan mengamalkan konsekuensi dari hal itu. Ini konsekuensi dari keimanan dia terhadap hari akhir.
di mana tentunya konsekuensinya adalah berkaitan dengan perbuatan dia di dunia ini. Dia beriman kepada Allah Ta'ala, ya, kemudian melaksanakan amal-amal saleh, karena dia mengimani bahwasanya amal perbuatan yang dia lakukan di dunia ini pasti nanti akan diberi balasan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Nah, inilah makna dari al-iman bil yaumil akhir. Wa yadkhulu fi dzalika al-imanu bi asyratis sa'ati wa amaratiha. Dan masuk di dalam makna mengimani hari akhir itu adalah mengimani asyratus sa'ah dan amaratuha. Mengimani tanda-tanda hari kiamat, ya. Asyratus sa'ah wa amaratuha ini sama, ya. Tanda-tanda hari kiamat. Allati takunu qablaha la mahalata. Yang tanda-tanda hari kiamat itu terjadi sebelum hari akhirat, sebelum hari kiamat tentunya, ya. La mahalata, yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Nah, wabil mauti wa ma ba'dahu, juga masuk di dalam masalah keimanan terhadap hari akhir adalah mengimani adanya kematian dan apa saja yang terjadi setelahnya, ya, yaitu perkara tentang perkara kematian, ya. Kemudian rincian dari hal itu seperti yang disebutkan dalam hadis bahwasanya seseorang yang mati itu akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kemudian diberikan kepada malaikat rahmat atau malaikat azab, dan begitu seterusnya. Kemudian apa saja yang terjadi setelah kematian itu, ya, seperti min fitnatil qabri, yaitu ditanyanya seseorang di alam kuburnya oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, berkaitan dengan man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, kita mengimani hal ini. Juga wa adzabihi wa na'imihi, dan adanya azab, siksaan di alam kubur dan kenikmatan di alam kubur. Nah, wa bin nafkhi fis suri, dan juga mengimani adanya tiupan sangkakala, yaitu yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya, ketika Allah Ta'ala akan menghancurkan dunia ini sebagai kiamat yang besar terjadi, dan juga ditiupkannya yang kedua kali untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Wa khurujil khalaiqi minal kubur, dan juga mengimani keluarnya manusia seluruhnya dari alam kuburnya mereka. Wa ma fi mauqifil qiyamati, dan apa saja yang terjadi di pemberhentian di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, ya, minal ahwali wal afza'i, berupa perkara-perkara yang sangat mengerikan dan perkara-perkara yang sangat menakutkan, yang sangat dahsyat. Wa tafasilil mahsyari, dan rincian-rincian yang terjadi di padang mahsyar, ya, di mana di manusia dikumpulkan di suatu tempat yang lapang, yang luas, ya, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Ya, seperti misalnya tafasil mahsyar yang dimaksud, rincian kejadian yang di mahsyar ini adalah seperti nasyris suhufi, ini dibagikannya lembaran-lembaran catatan amal manusia, wa wad'il mawazini, yaitu diletakkannya timbangan-timbangan untuk menimbang amal-amal manusia yang baik ataupun yang buruk, wa bis sirati wal haudhi wasyafa'ati wa ghairiha, dan juga mengimani adanya sirat, adanya haud. Sirat ini adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang jembatan tersebut menuju kepada surga. Maka barang siapa yang akan masuk dalam surga, mau tidak mau dia harus melewati sirat itu. Wal haud, itu telaga yang Allah berikan kepada setiap para nabi, dan yang paling besar adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyafa'ah, dan juga adanya syafaat. Wa ghairiha, dan yang lain sebagainya di antara perkara-perkara yang terjadi di padang mahsyar. Juga wabil jannati wa na'imiha, mengimani adanya surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Alladzi a'lahu an-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla, yang mana kenikmatan tertinggi di dalam surga adalah melihat kepada wajah Allah azza wa jalla. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga dan memberikan nikmat yang terbesar ini, yaitu melihat kepada wajah Allah azza wa jalla. Wa bin nari wa adzabiha, dan juga mengimani adanya neraka dan siksaan yang ada di neraka tersebut. Alladzi ashadduhu, yang mana siksaan yang paling mengerikan atau yang paling besar di neraka tersebut adalah hajbuhum an rabbihim azza wa jalla, yaitu mereka dihijabi, ditutupi, dihalangi
dari Tuhan mereka Azza wa Jalla. Nah, inilah makna mengimani hari akhir dan beberapa contoh perincian yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, yang siapa saja yang memahami ataupun mengetahui hal tersebut bahwasanya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia wajib untuk mengimaninya, dan ini termasuk al-iman al-mufassal, keimanan yang terperinci. Dan dengan mengimani secara terperinci seperti ini, ya, maka keimanan seseorang terhadap hari akhirat akan semakin besar, semakin kuat, yang tentunya efeknya apa? Efeknya dia akan menjadikan orang tersebut semakin kuat di dalam melakukan amal saleh dan meninggalkan keburukan-keburukan. Inilah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.